Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Hidrologi Teknik yang beranggotakan saya Titani Oktaviani, dan Saya kedua ada Indah Aulia Safitri, dan ketiga ada Ade Ramadhani. Apa itu runoff? Runoff merupakan bagian dari siklus hidrologi, yaitu air limpasan yang berasal dari air hujan maupun laut. Runoff terjadi karena curah hujan yang mengalir di dalam air sungai karena gaya gravitasi. Pada awalnya, aliran air atau sungai terjadi karena air mengalir mengikuti retakan-retakan yang ada pada daerah sekitar sungai. Sehingga pada awalnya daerah tersebut bukan merupakan daerah aliran sungai menjadi sebuah sungai-sungai kecil karena terjadi proses pelapukan, erosi, pelapukan tanah, dan sebagainya. Ini merupakan proses dari runoff. Selanjutnya ada klasifikasi runoff. Pertama, aliran permukaan atau surface flow. Kedua, aliran antara atau interflow. Ketiga adalah aliran air tanah. Selanjutnya, aliran permukaan. Aliran ini disebut aliran ini disebut aliran langsung karena langsung menuju sungai dalam waktu singkat. Kedua, aliran ini terdiri dari gerakan air dan lengas tanah secara lateral menuju elevasi yang lebih rendah. Ketiga, ada aliran air tanah. Aliran yang terjadi di permukaan air tanah ke elevasi yang lebih rendah dan menuju sungai atau langsung ke laut. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, secara umum proses resapan air ini terjadi melalui dua proses berurutan, yaitu infiltrasi atau pergerakan air dari atas ke dalam permukaan tanah, dan perkolasi, yaitu gerakan air ke bawah dari zona tidak jenuh ke dalam zona jenuh air. Daya perkolasi adalah laju perkolasi maksimum yang mungkin, yang besarnya ditentukan oleh kondisi tanah di zona tidak jenuh. Faktor yang mempengaruhi air permukaan. Yang pertama ada kondisi hidrogeologi yang serasi meliputi aliran air tanah, adanya lapisan pembawa air, kondisi tanah penutup, curah hujan. Yang kedua, kondisi morfologi atau medan atau topografi. Semakin tinggi dan datar lahan semakin baik sebagai daerah resapan air. Yang ketiga, tata guna lahan. Lahan yang tertutup tumbuhan. Menurut Sumarto, faktor yang mempengaruhi perkolasi ada 4. Yang pertama ada tekstur tanah, yang kedua permeabilitas tanah, yang ketiga letak permukaan air tanah, dan yang keempat tebal lapisan tanah bagian atas. Selanjutnya, apa itu evaporasi? Evaporasi adalah suatu keadaan yang terjadi karena cairan pada sebuah molekul mendapatkan energi panas yang cukup dari lingkungan, kemudian molekul zat cair akan berubah menjadi uap atau gas. Yang dimaksud dengan evaporasi terjadi ketika tekanan uap lebih rendah dibandingkan dengan tekanan atmosfer. Apabila kondisinya berbalik, maka uap tersebut akan kembali ke bentuk cair. Proses tersebut dinamakan kondensasi. Yang kedua ada transpirasi. Transpirasi adalah penguapan atau hilangnya uap air dari permukaan tumbuhan. Pada proses ini, tumbuhan mengeluarkan uap H2O dan CO2 pada siang hari. Transpirasi berlangsung melalui pori-pori daun yang berhubungan dengan udara luar. Faktor yang mempengaruhi transpirasi antara lain bentuk fisik daun, sinar matahari, temperatur udara, kelembapan udara, angin, dan keadaan air tanah. Untuk gambar dari siklus transpirasi dan evaporasi ada di sini. Selanjutnya, evapotranspirasi, gabungan antara evaporasi dan transpirasi.
Evapotranspirasi adalah keseluruhan jumlah air yang berasal dari permukaan tanah, air, dan vegetasi yang diuapkan kembali ke atmosfer oleh adanya pengaruh faktor-faktor iklim dan fisiologi vegetasi. Dengan kata lain, besarnya evapotranspirasi adalah jumlah antara evaporasi atau penguapan air berasal dari permukaan tanah dan intersepsi atau penguapan kembali air hujan dari permukaan tajuk vegetasi dan transpirasi atau penguapan air tanah ke atmosfer melalui vegetasi. Selanjutnya, metode perhitungan evapotranspirasi akan dibacakan oleh Ade Ramdhani. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai metode perhitungan evapotranspirasi. Nah, evapotranspirasi potensial tersebut berdasarkan suhu udara rata-rata bulanan dengan standar bulan, yaitu satu bulan itu 30 hari dan lama penyinaran selama 12 jam dalam sehari. Jadi rumus dasar dari metode ini dapat dilihat langsung pada share screen, di mana keterangan dari rumus tersebut yang pertama itu PET yang merupakan evapotranspirasi potensial bulanan dengan satuan milimeter per bulan dengan asumsi bahwa 30 jumlah hari dalam satu bulan dan penyinaran rata-rata itu selama 12 jam per hari. Kemudian T atau temperatur udara rata-rata dengan satuan derajat Celcius. J itu merupakan indeks panas tahunan dan A itu merupakan koefisien yang tergantung dari tempat. Lanjut D itu yang metode keduanya, Blaine Friedel. Kemudian metode ini digunakan untuk menentukan besarnya evapotranspirasi dari tumbuhan yang pengembangannya didasarkan pada kenyataan bahwa evapotranspirasi bervariasi sesuai dengan keadaan temperatur atau suhu, lamanya penyinaran matahari, dan kebutuhan tanaman itu sendiri. Nah, mungkin rumus dari metode ini dapat dilihat langsung dengan keterangan bahwa C itu merupakan faktor koreksi yang tergantung dengan satuan N per N dan RH. Kemudian P itu merupakan persentase penyinaran matahari dan T itu merupakan temperatur udara bulanan rata-rata dengan satuan derajat Celcius. Metode ini merupakan metode yang bervariasi tergantung dari temperatur, lama penyinaran matahari, kelembaban relatif, dan kecepatan angin. Rumus metode ini dapat dilihat langsung dengan keterangan bahwa C merupakan faktor koreksi akibat keadaan iklim siang atau malam, W merupakan faktor robot, Rn yaitu radiasi neto, Fu merupakan fungsi kecepatan angin, EA merupakan tekanan uap jenuh, dan ED merupakan tekanan uap aktual. Di sini ada contoh soal mengenai evapotranspirasi. Jadi di soal itu pada evapotranspirasi potensial atau ET0, Feynman modifikasi adalah 2,8 mm per hari. Dengan P di sawah dianggap sama dengan setiap bulannya, yaitu sebesar 3 mm per hari. Jangka waktu penyiapan lahan atau T untuk daerah tersebut diperkirakan selama 45 hari dengan jumlah air untuk penjenuhan dan lapisan air atau S sebesar 250 mm. Jadi di sini yang dipertanyakan yaitu menghitung kebutuhan air untuk penyiapan lahan. Yang pertama itu ada E0 yang sama dengan 1,1 dikali dengan evapotranspirasi potensial yang sudah diketahui yaitu 2,8 mm per hari. Jadi 1,1 dikalikan dengan 2,8 itu 3,08 mm per hari.
Kemudian M dengan rumus E0 ditambah dengan P. Karena karena E0 tadi kan udah diketahui yaitu 3,08 ditambah dengan nilai perkolasi atau P ya yaitu 3 mm per hari. Jadi 3,08 ditambah 3 itu 6,08. Kemudian nilai K didapatkan dari rumus M dikali T dibagi dengan S. Nilai M itu sendiri yaitu 6,08. Kemudian nilai dari T yang merupakan jangka waktu penyiapan lahan yaitu diperkirakan selama 45 hari. Jadi 6,08 dikalikan dengan 45 dibagi dengan nilai S atau jumlah air untuk penjenuhan dan lapisan air yaitu sebesar 250. Jadi 6,08 dikali dengan 45 dibagi dengan 250 itu yaitu 1,0944. Jadi nilai IR yaitu M dikali EK dibagi dengan EK dikurang 1 yaitu 6,08 dikali pangkat K dipangkatkan dengan nilai K, K-nya tadi yaitu 1,0944 dibagi dengan nilai dipangkatkan dengan 1,0944 dikurang 1 yaitu menghasilkan nilai IR sebesar 9,1393 mm per hari. Aku beda kalau kecapek. Apa dah? Mau lanjut apa aku be? Lanjut Landa. Kemudian akan dilanjutkan oleh Indah Aulia Sapitri. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Dari sebuah stasiun meteorologi yang terletak pada posisi 30 derajat lintang utara dan berada pada ketinggian 500 meter diperoleh data meteorologi bulan Juli sebagai berikut. Temperatur udara rata-rata adalah 28 derajat Celcius, kelembapan relatif adalah 55%, kecepatan angin diukur pada ketinggian 2 meter adalah 250 km per hari, penyinaran matahari M/N adalah 83%, hitunglah evapotranspirasi potensial tanaman acuan dengan menggunakan rumus Penman modifikasi metode FAO. Nah, yang diketahui di situ ada EA sama dengan 37,8 MBAR, ED dengan rumus RH dikali EA dihasilkan nilai 20,79. Selanjutnya EA dikurang ED sama dengan 17,01 dan nilai FU hasil dari 0,27 dikali 1 ditambah U per 100 hasilnya 0,945 seperti pada gambar dan W di situ 0,78. Selanjutnya diketahui bahwa RA-nya 16,8 mm per hari. Dimasukkan ke rumus RS 0,25 ditambah 0,50 dikali N per N dikali RA menghasilkan 11,2 mm per hari. RNS-nya dengan hasil 8,4 mm per hari. Selanjutnya nilai FT 16,3, FED 0,1305, Fn per N 0,85. Maka dihasilkan nilai RNL dengan rumus FT dikali FED dikali Fn per N menghasilkan 1,885 mm per hari. Nah, nilai Rn ini dihasilkan dari RNS dikurang RNL yang diketahui bahwa RNS-nya 8,4 dikurang 1,885 menghasilkan 6,515 sehingga nilai ET0-nya sama dengan 8,618. Inilah hasil presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.